Saudara sekalian, jumpa kembali dalam Renungan Harian GKI Kebonjati hari ini. Saudara sekalian, siapa yang tidak kenal dengan sosok superhero Superman yang merupakan salah satu tokoh komik membasmi kejahatan yang paling populer di dunia. Salah seorang aktor terkenal yang memerankan tokoh superhero ini bernama Christopher Reeve yang berhasil memerankan 4 film Superman yang sangat legendaris. Saudara sekalian, Christopher Reeve memang sudah tiada. Tetapi ia meninggalkan sebuah cerita keharmonisan keluarga yang menjadi inspirasi bagi banyak keluarga di dunia ini. Saudara sekalian, sang Superman menikah dengan Dana Charles Morrisini, wanita yang sangat dia cintai pada tahun 1992. Namun di tahun ketiga pernikahan mereka, Christopher jatuh dari kuda dan ia menjadi cacat total, lumpuh dan harus terus berada di kursi roda. Tentunya hal ini membuat Christopher menjadi putus asa dan seringkali ia ingin mengakhiri hidupnya. Disinilah ujian kesetiaan mereka diuji, saudara sekalian. Dana tidak pernah putus asa akan keberadaan suaminya. Ia dengan setia mendampingi suaminya yang lumpuh, kecewa, pesimis akan hidupnya, dan nggak lagi berani menatap hari esok masa depan kehidupan ini. Dan saudara sekalian, perjuangan Dana tidak sia-sia karena akhirnya Christopher kembali menemukan semangat hidupnya. Ia kembali menemukan tujuan hidupnya. Ia bisa menerima keadaan yang lumpuh. Dan ia kembali memasuki dunia perfilman. Ia aktif menjadi seorang produser dan sutradara beberapa film di Hollywood. Ia juga membentuk sebuah yayasan sosial untuk menolong orang-orang yang cacat seperti dirinya. Dan pada tahun ke-9 kelumpuhannya atau pada tahun 2004 sekalian, Christopher meninggal dunia. Istrinya ketika memberikan kata sambutan di pemakaman suaminya berkata, "Ketika kami menikah, aku berjanji kepada Christopher di hadapan Tuhan dan jemaatnya bahwa aku akan mencintainya, mendampinginya dalam keadaan sehat atau sakit. Dan hari ini aku telah memenuhi semua janji pernikahan itu." Saudara sekalian, kisah cinta mereka yang tetap saling mencintai dalam segala keadaan sampai maut memisahkan menjadi contoh atau inspirasi bagi banyak pasangan selebritis dan bagi mereka yang mengenalnya atau yang mengaguminya setelah membaca buku biografi mereka. Saudara sekalian, persekutuan antara suami dan istri adalah persekutuan yang erat dan sangat tinggi nilainya. Oleh karena itu Tuhan Yesus dalam Injil Matius pasal 19 ayat yang ke-6 berkata demikian, "Demikianlah mereka bukan lagi 2, melainkan 1. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia." Saudara sekalian, persekutuan antara suami dan istri adalah persekutuan yang erat dan sangat tinggi nilainya. Karena itulah Tuhan Yesus lagi berkata, apa yang telah dipersatukan oleh Allah jangan dipisahkan oleh manusia. Ucapan Tuhan Yesus ini hendak menekankan keutuhan atau kesatuan suami istri, keutuhan keluarga. Keluarga adalah hal penting di mata Yesus. Kualitas sebuah keluarga dimulai dari kualitas relasi suami dan istri. Ketangguhan sebuah keluarga dimulai dari kualitas relasi yang dibangun antara suami dan istri. Ketangguhan suami istri dalam menjalani hidup bersama dengan segala suka dan dukanya akan menjadi teladan hidup pernikahan bagi anak-anak mereka dan memberikan sumbangsi yang luar biasa bagi pembentukan karakter yang tangguh bagi anak atau anak-anak dalam menjalani kehidupan dan kualitas rumah tangga yang akan mereka bentuk nantinya. Saudara sekalian, sungguh indah apabila setiap pasangan suami istri dapat terus mengingat janji nikah yang telah mereka ucapkan di hari pernikahan mereka. Setiap hari yang dilalui bersama adalah momen untuk menghidupi janji nikah yang telah diucapkan di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Janji pernikahan yang diucapkan adalah sebuah komitmen untuk mencintai, menghormati, dan menghargai di dalam segala kondisi yang mereka alami bersama. Sebuah komitmen untuk hidup bersama dan terus bersama karena mereka saling mencintai satu dengan yang lain sampai maut memisahkan. Tentunya saudara sekalian, ketika kondisi berada dalam suasana nyaman, bahagia, dan baik-baik saja, maka janji nikah itu akan sangat mudah untuk digenapi, sangat mudah dipenuhi. Tetapi akan lain ceritanya ketika janji nikah itu diuji lewat tantangan, sakit penyakit, masalah keuangan, kesuksesan, kelimpahan materi, bahkan godaan orang ketiga dalam kehidupan rumah tangga mereka. Barulah kualitas cinta kasih akan terlihat. Komitmen pernikahan itu akan teruji dan terlihat kualitasnya. Saudara sekalian, setiap tahun semua pasangan suami istri akan menginjak kembali 1 hari ulang tahun pernikahan mereka.
tentunya angka tahun pernikahan akan terus bertambah dan tidak akan pernah berkurang. Hari ulang tahun pernikahan itu harusnya menjadi momen yang tepat untuk membarui komitmen sebuah pernikahan sehingga kehidupan keluarga yang tangguh dan harmonis bisa tercapai. Semakin bertambah usia pernikahan, semakin bertambah keharmonisan dalam rumah tangga. Semakin bertambah usia pernikahan, semakin jadi teladan yang baik bagi anak atau anak-anak dalam menjalani kehidupan berkeluarga mereka nantinya. Saudara sekalian, pernikahan adalah sebuah perjalanan spiritual bersama sampai maut memisahkan. Oleh karena itu, saudara sekalian, pernikahan adalah sesuatu yang harus dinikmati bersama. Pernikahan adalah sebuah momen bersama yang memberikan kepuasan bersama. Tuhan menciptakan pernikahan untuk dapat dinikmati dan memberikan kepuasan, kebahagiaan bersama. Oleh sebab itu, saudara sekalian, jadikanlah kualitas hidup keluarga dan berkeluarga kita menjadi salah satu warisan kehidupan yang bermanfaat bagi generasi berikutnya. Mari kita ciptakan keluarga yang kokoh, tangguh, harmonis, dan jadi berkat dengan terus menghidupi komitmen bersama bahwa kita akan terus bersama dan tetap mencintai pasangan kita di segala musim kehidupan kita, di saat senang atau susah, di saat berlimpah atau kekurangan, di saat sehat atau sakit, sampai maut memisahkan kita. Tuhan beserta dengan saudara. Amin.